Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo, welcome back to Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Oke, kembali lagi dengan saya Surya sebagai host podcast kali ini, dan kembali lagi dengan bintang tamunya yaitu konselor laktasi kita di Puri Bunda. Halo Mbak Ari Sukma. Hai, jumpa lagi ya bareng saya. Oke, di podcast kali ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, yaitu tentang pijat-pijat, di mana pijat-pijat laktasi ini akan sangat berpengaruh ilmunya dan manfaatnya kepada para new mom ya, atau para ibu yang sudah lahiran pun yang masih menyusui, masih bermanfaat ya Mbak Ari ya? Masih bisa dilakukan ya. Oke, bisa dilakukan di rumah juga ya nantinya. Nanti Mbak Ari akan mempraktekkan sendiri dan memberitahu agar ibu juga bisa melakukannya di rumah. Oke, sebelumnya pijat laktasi itu apa sih, Mbak Ari? Apa sama kayak pijat-pijat di spa gitu atau pijat-pijat di terapi-terapi gitu? Sebenarnya untuk pijat laktasi di sini itu lebih ke ini ya, untuk ibunya biar merasa rileks. Nah, jadi karena berhubungan dengan laktasi, otomatis kan apa nih yang harus kita kerjain biar hormon yang berpengaruh terhadap itu tuh mau berproduksi gitu. Berarti ada hormon juga yang mempengaruhi ASI itu tambah banyak ya Mbak Ari ya? Jadi hormon apa namanya Mbak Ari untuk nambah ASI atau meningkatkan produksi ASI itu, biar ayah bunda juga tahu nih hormon apa yang berpengaruh? Hormon prolaktin dan oksitosin. Ya, gitu. Ada hormon untuk memproduksi ASI-nya dan untuk pengeluaran ASI-nya hormon oksitosinnya, seperti itu. Oke Mbak Ari, untuk pijat laktasinya ini kan bisa dilakukan di rumah nih oleh suami. Itu kapan aja sih bisa dilakukan Mbak Ari? Terus untuk waktunya nih, waktunya itu apakah boleh 1 jam, 2 jam? Itu kan semakin kita dipijat tuh semakin enak biasanya. Benar sekali, semakin dipijat semakin enak sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan untuk timing waktunya berapa kali ini, sebenarnya tidak ada waktu khusus yang harus menerapkan ini harus berapa kali dalam 1 hari, itu enggak. Jadi perjanjian ibu sama suami aja sih. Kalau misalkan suaminya bisa, alangkah bagusnya sih. Ya langsung pijat. Kamu lagi diam nih, pijatin aku dong. Kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk berapa lama waktu yang diperlukan, 1 kali sesi pemijatan itu sekitar 5 menit aja. Oh, 5 menit aja? Berarti tidak memakan waktu lama ya, bisa sambil nonton, sambil. Kalau ketika adiknya menyusui terus dipijat tuh kan rasanya enak gitu loh, boleh nggak sih Mari? Sambil menyusui juga boleh. Kalau misalkan tidak sambil menyusui kan memang kita ada teknik khususnya sih dengan peralatan kayak gitu, atau mungkin seadanya kalau pas misalkan di tempat tidur ibunya mau sambil istirahat. Sambil istirahat juga gitu. bisa. Jadi gampang banget ya ayah bunda kalau di rumah mau dilakukan pijat laktasi itu gampang dilakukan, tutorialnya juga mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi besar pengaruhnya buat ibunya. Oke, kalau misalnya udah banyak nih ASINya, udah sampai netes ASINya, terus itu perlu dilakukan nggak sih pijat laktasi itu? Kalau misalnya udah mengalir berlimpah ASINya itu sebenarnya nggak usah distimulasi lagi. Oh, berarti udah berlebih ya? Iya. Bisa nggak dikurangin minumnya? Biar ibunya tuh merasa rileks, menjalin kedekatan nih antara suami sama istri, biar bonding. Nggak bonding ibu sama anaknya aja yang diperhatiin, tapi istri suaminya juga. Silakan. Soalnya kadang perhatiannya sudah ke bayinya jadi lupa sama bapaknya, harus diperhatikan juga. Oke, benar juga sih. Oke, Mari, tadi infonya bermanfaat ya buat pijat laktasinya. Tapi di sini kan ayah bunda perlu tahu juga nih gimana cara pijat laktasinya. Apakah dimulai dari kepala, leher, atau langsung di payudaranya, Mari? Di sini pijat laktasi satu hal yang kita harus perhatikan itu ibunya tidak dalam kondisi lapar ya. Oh gitu. Padahal 5 menit ya, Mari, nggak butuhkan waktu lama ya, tapi nggak boleh lapar. Jangan lapar. Jadi ibunya harus fokus. Maem juga gitu, asupan nutrisinya. Jadi kalau misalkan udah selesai itu boleh ada sambil pijat laktasinya. Seputar. Secara ringkas bisa nggak? Secara ringkas buat biar bisa ditiru di rumah. Dipraktein. Iya, bisa dipraktein di rumah oleh ayah ibu nih. Nah, jadi bisa dibantu ibunya agak tengkurap sedikit ya. Jadi nggak tengkurap. Bisa dialasin pakai bantal di depannya gitu. Terus lakukan pemijatan bukan di tulang punggungnya. Oh, jadi di antara tulang punggung. Jadi di sisinya gitu ya, di sisi tulang punggung. Jadi di atas leher apa di bawah? Iya, di atas leher. Bukan di bawah. Bukan di atas leher. Oke. Maaf ya keceplosan.
Di bawah leher. Oke, tepatnya. Kan ada tulang punggung, tapi itu kita di sisi kanan, sisi kirinya. Oke. Jadi dilakukan dengan pemijatan melingkar dengan kedua ibu jari. Oke, melingkar. Kebayang nggak? Nah, kebayang nggak melingkar-melingkar tuh? Kebayang nggak melingkar dengan kedua ibu jari? Jempolnya melingkar, jadi bingung. Tempelkan dulu berarti di punggung ibu. Tempelkan dulu di punggung ibu. Kemudian setelah tempel ya Bunda ya. Setelah itu kita lakukan pemijatan secara melingkar. Yang kanan searah jarum jam, yang kiri berlawanan. berlawanan. Oke, seperti itu gambaran sedikitnya. Kemudian sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah pantat. Salah. Sebelum pantat. Sampai bawah. Bawah tuh kan ada pantat, Mari. Sorry ya, Mari. Terus sampai bawah mana, Mari, batas tegasnya nih? Jadi sampai di bawah, ya kalau ibu-ibu di bawah pakai bra ya. Oh ya, di bawah tali BH tuh ya, tali bra itu ya. Oke, jelas ya. Berarti antara di tengah-tengah gitu ya, Ayah Bunda ya. Jadi nggak terlalu sampai bawah banget. Artinya di perbatasan payudara lah ya. Oke. Setelah dilakukan itu selama berapa? 5 menit ya? 5 itu menit. Ada hitungannya nggak? Kira-kira biar gampang gitu ya Bunda untuk menghitung? Kan ada beberapa kali gerakan sebenarnya itu, tapi bisa lihat di oh iya kita ada TikToknya, kayak kita ada tutorialnya lebih lengkap itu dari yang pertama kita kerjain apa, persiapannya apa itu lebih lengkap. Itu hanya bayangan secara ringkas saja buat ibu jari, harus persiapan yang perlu waktu banyak gitu, nggak langsung bisa. Soalnya Mari bilang simpel ya, ini menurut Mari bisa lakukan di rumah, tidak memakan waktu, tidak makan biaya boleh juga. beberapa kali. Jadi kita ada tutorialnya di IG kita, silakan follow IG kita di Puri Bunda Hospital. Di sana sudah ada banyak informasi dan tutorial terkait perasian. Iya, benar. Masih eksklusif ya caranya, tutorialnya ya. Jadi Mari tadi udah menjelasin kan ya caranya pijat laktasi itu secara ringkas. Banyak banget ya ternyata manfaatnya, selain buat ibunya rileks. Bonding juga dapat antara ayah dan ibunya, selain sama babynya juga ya. Banyak banget loh manfaatnya ya Bunda. Jadi sekarang saran kita nih, lakukanlah di rumah sesuai sama saran Mari tadi. Jadi bukan didengar aja. Bapak-bapak, ayo segera dilakukan. Banyak loh manfaatnya untuk ASI ibunya biar tidak lebih dipungut banyak biaya. Oh iya, itu yang paling penting ya. Lumayan nih punya baby itu kan banyak pengeluaran, asik. Jadi yang gratis tapi banyak bermanfaat buat ayah bunda di rumah. Nah, ketika ASI mulai lancar, biasanya banyak nih masalah yang timbul. Oh, ada lagi nih Mari, selain sudah lancar, harusnya kan udah tenang nih Ibu nih. Ternyata masih ada lagi masalah yang lain. Kalau telat mengosongkan payudara, bisa terjadi bendungan ASI. Dikosongin itu artinya dikosongin, dikeluarin gitu Mari, atau gimana sih? Sekali. Jadi kan kebiasaannya ibunya menunda. Harusnya nyusuin, tar dulu masih ngerjain ini. Bukannya langsung keluar ASInya tuh Mari. Kalau udah banyak tuh nggak yang keluar ya? Iya, itu harus dipompa. Oh gitu. Kalau nggak gitu, nggak dipompa, nggak keluarin, apa yang terjadi Mari? Itu masalahnya, jadinya bendungan ASI atau mastitis kayak apa? Gitu. Mastitis? Apa tuh mastitis Mari? Ya, ASI yang tidak dikeluarkan jadi kebendung dia. Oh gitu. Itu istilah mastitis itu. Ibunya bakal mengalami kesakitan, benar-benar sakit. Jadi sebelum sakit, Mari nggak ada sakit-sakitnya. Kesakitan Mari nggak ada sakit-sakitnya. Ngomongin kesakitan, sakit loh itu sebenarnya Mari ya, mastitis itu sakit banget, benar-benar. Jadi bengkak payudara tuh bengkak ketika bayi ngisep nggak keluar ASI, coba bayangin. Iyalah, habis itu bayi tapi sakit waktu diisep pun juga sakit dikeluarkan, jadi harus dipompa jadinya, dipompa atau disimpan ya Mari ya. Jadi emang harus rutin dikeluarkan biar ada sirkulasi. Benar. Karena pasti ada produksi tuh setiap 2 jam kan pengosongan lambung bayi, jadi waktunya menyusui. Terus apa yang kita makan minum, jadi asupan nutrisi itu akan diproduksi kembali menjadi air susu ibu. Begitu seterusnya siklusnya. Oh gitu Mari, oke, sangat bermanfaat sekali ya apa yang diberikan informasinya sama Mari. Nah selain itu juga nanti untuk masalah kedepannya ada juga yang puting lecet, bayinya cepet-cepet nih nggak sabaran Iya benar-benar. Nanti putingnya lecet. Masih banyak lagi sebenarnya adalah masalah di perasian ya Mari ya. Itu buat next topik kita di podcast berikutnya. Benar. Oke, sampai jumpa lagi Mari. Terima kasih waktunya untuk udah mau sharing ya. Oke Mari, kita tutup podcast hari ini dengan salam ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Ngobrol bareng spesialisnya.